Oke, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, undang-undang yang berkaitan dengan jasa konstruksi pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Dan itu pun telah disempurnakan, tanda kutip, dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021. Kita tahu bahwa di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tepatnya berkaitan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02 Tahun 2021. Ini adalah merupakan lanjutan dari aturan-aturan turunan dari Undang-Undang 2 Tahun 17 tersebut tentang jasa konstruksi. Sosialisasi atau kita sharing knowledge tentang layanan sertifikasi dalam masa transisi ini, dalam hal ini kami coba menjadi 4 kelompok besar. Pertama, maksud dan tujuannya. Kedua, ruang lingkup. Ketiga, layanan sertifikasi masa transisi. Yang keempat, tata cara pelaksanaannya. Maksud dan tujuannya sebagai pedoman pelayanan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi yang bertujuan untuk menjamin kontinuitas pelayanan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi. Kita semua tahu bahwa dengan terbitnya Undang-Undang 2 tahun 2017, maka lembaga pengembangan jasa konstruksi yang pada waktu itu mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kompetensi kerja dan sertifikat badan usaha untuk badan usaha telah dirubah menjadi lembaga pengembangan jasa konstruksi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di mana sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini, lembaga pengembangan jasa konstruksi adalah suatu lembaga yang membantu Kementerian PUPR atau yang mendapatkan tugas dari PUPR, di mana lembaga yang sebelumnya di setiap daerah ada yang namanya LPJK provinsi. Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini tidak lagi ada lagi LPJK provinsi. Jadi hanya lembaga pengembangan jasa konstruksi LPJK pusat saja. Oke, kita lanjutkan. Ruang lingkup layanan sertifikat ini adalah penetapan masa transisi pelayanan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi. Yang kedua, tata cara pelaksanaan pelayanan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi. Jadi dengan terlikuidasinya LPJK provinsi yang waktu itu mendapatkan tugas untuk menerbitkan SKA, saya langsung koin ke SKK saja, ke sertifikat kompetensi kerja, yaitu untuk menerbitkan SKA muda dan madya dan SKT. Sedangkan kalau LPJK pusat, waktu itu LPJK nasional sebutannya, untuk menerbitkan SKA dengan kualifikasi utama. Jadi kualifikasi madya dan muda ada di LPJKP. Dengan adanya LPJKP likuidasi, maka semua pelayanan SKK dilayani oleh LPJK. Oleh karena itu, maka ada yang disebut masa transisi. Karena apa?
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 nantinya ke depan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekum DPP HPJI bahwa sertifikat kompetensi kerja nantinya adalah diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi, di mana proses tersebut masih sedang dalam proses saat ini. Oleh karena itu, sejak LPJK dilantik, LPJK yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dilantik, yaitu LPJK 2021 masa kerja 2021 sampai 2024, sesuai Kementerian PUPR nomor 1792 tahun 2020, dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi LSPU, rekomendasi lisensi LSP, serta dilakukannya registrasi LSPU dan LSP terlisensi atau paling lambat akhir Desember 2021. Oke, saya ulangi bahwa LPJK periode 21-24 ini dilantik pada akhir tahun 2020. Setelah LPJK periode ini dilantik, maka proses SKK tidak boleh berhenti, harus berjalan terus. Oleh karena itu, itulah yang disebut masa transisi. Sampai kapan? Masa transisi ini sampai dengan terbentuknya LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi, atau paling lambat sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2021. Jadi pada saat ini tinggal 3 bulan lagi masa transisi ini. Dan saat ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekum tadi, LSP IJJI, yaitu LSP yang dibentuk oleh HPJI, telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Oke, saya sedikit mundur bahwa LSP penerbit sertifikat kompetensi kerja itu adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi profesi terakreditasi yang telah dilisensi atau terlisensi oleh BNSP. Untuk mendapatkan lisensi harus ada rekomendasi dari LPJK. Itu urut-urutannya. Nah, sekarang asosiasi profesi terakreditasi itu asosiasi profesi yang mana? Asosiasi profesi untuk mendapatkan akreditasi itu adalah mengajukan ke LPJK. Pada saat ini nanti akan sampai bahwa asosiasi profesi yang telah terakreditasi ada 25 asosiasi profesi. Salah satu diantaranya adalah HPJI. Oke, saya lanjutkan untuk yang di layanan sertifikasi masa transisi ini, butir 2, bahwa di masa transisi ini SKK dilaksanakan oleh LPJK periode 2021 sampai 2024, termasuk melakukan langkah-langkah pengakhiran pelaksanaan sertifikasi masa transisi. Oke. Kami sampaikan bahwa di masa transisi, yaitu sejak LPJK 2124 ini dilantik sampai dengan akhir Desember 2021 ini, jadi kurang lebih 1 tahun lebih, itu dilayani oleh LPJK masa transisi ini, LPJK 2124. Kita dapat bayangkan bahwa pada waktu LPJK periode yang sebelumnya, di mana dibantu oleh LPJKP seluruh Indonesia, proses SKK bisa cepat karena ditangani oleh tenaga kerja atau dilaksanakan oleh sekian banyak orang. Kalau masing-masing LPJKP ada 30 orang saja, berarti ada hampir 1000-an orang yang melayani proses SKK, termasuk SPU. Pada saat masa transisi ini,
hanya dilayani oleh LPJK periode 21-24, dibantu oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Saya mundur sedikit juga bahwa LPJK periode 21-24 ini adalah LPJK yang berdiri sendiri, di mana yang berkaitan dengan administrasi, jadi kesekretariatan dibantu oleh Sekjen, ya Sekjen LPJK, setahu saya ini mohon koreksi nantinya, di mana Sekjen LPJK ini saat ini atau ex officio oleh Sekdijen Bina Konstruksi dan jajarannya. Untuk mempercepat proses sertifikasi masa transisi tersebut, maka Direktorat Jenderal Bina Konstruksi akhirnya juga menugaskan balai-balai bina konstruksi yang ada di wilayah-wilayah, tetapi bahwa balai wilayah ini di Indonesia hanya 7 wilayah, kalau tidak salah. Yang semula kalau LPJKP ada 34, sekarang hanya dibantu oleh 7 wilayah. Itu pun dengan karena di masa transisi ini ada aturan yang mengatur bahwa proses penerbitan SKK tidak dipungut biaya, sehingga dibiayai oleh negara. Nah, oleh karena itu di sini akan ada hambatan-hambatan. Oleh karena itu mohon maaf kami bila mana proses penerbitan SKK saat ini mengalami keterlambatan. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, LPJK periode 21-24 membentuk tim penyelenggara sertifikasi badan usaha ini. Proses sertifikasi tadi dilaksanakan oleh tim penyelenggara ini. Tapi bagi asosiasi yang sudah membentuk LSP dan sudah terlisensi, bisa melakukan sendiri, tapi informasi yang kami terima saat ini bagi mereka yang sudah menjalankan tersebut masih, kalau istilah saya, masih hibrid. Jadi masih tetap dilakukan bersama-sama tim penyelenggara sertifikasi ini. Jadi masih belum sepenuhnya oleh LSP. Selanjutnya, nomor 4, LSP dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi, seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa asosiasi profesi terakreditasi saat ini sudah ada 25. Meskipun demikian, karena asosiasi profesi yang pernah ada adalah 60 asosiasi. Oleh karena itu, dalam aturan yang ada, bahwa proses akreditasi itu dilakukan setiap 4 bulan. Sehingga setiap 4 bulan bagi asosiasi profesi yang belum terakreditasi bisa mengajukan proses akreditasi. B. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Jadi LSP ini juga dapat dibentuk oleh LPP, ya, LPP kerja yang terregistrasi, yang mendapatkan lisensi dari lembaga independen yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Ya. Nah, LSP di sini sesuai dengan aturan-aturan yang ada di BNSP, bahwa LSP ada 3, LSP 1, LSP 2, LSP 3. Dan LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi ini adalah LSP 3. 5. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pada poin 4 dilaksanakan selama masa transisi. Ya. Jadi pelaksanaan sertifikasi ini dilaksanakan selama masa transisi. 6. Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan 5 belum dapat dilaksanakan. LPJK periode 21-24 membentuk tim penyelenggara sertifikasi kompetensi seperti yang tadi butir 3. SKK sertifikat kompetensi kerja konstruksi yang habis masa berlakunya setelah tanggal 22 Januari 2021 dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Ini berdasarkan SE Menteri PUPR nomor 02 ini menyatakan di huruf F3
Sehubungan dengan masa transisi tersebut di mana proses baik itu perpanjangan ataupun permohonan baru SKK mengalami sedikit hambatan. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini PUPR mengambil kebijakan bahwa SKA yang masa berlakunya habis setelah tanggal 22 Januari 2021, maka SKA tersebut masih dianggap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Jadi kalau ada kawan-kawan anggota pemegang SKA yang SKA-nya habis pada tanggal katakanlah 30 Januari 2021, belum diproses perpanjangan, maka saat ini sampai dengan 31 Desember 2021 nanti masih bisa difungsikan. Dulu ada pertanyaan, Pak, nanti biasanya kalau sudah habis masa lakunya, disikinya langsung dihapus. Nah, hal ini sudah kami sampaikan ke Siki, yang pengelola Siki, pengampu Siki, bahwa hal ini sudah dihilangkan penghapusan tersebut. Jadi yang habis masa berlakunya setelah 22 Januari 2021 masih bisa dipergunakan atau masih berlaku sampai 31 Desember 2021. Kami terus terang yang belum mendapatkan jawaban adalah bahwa katakanlah saya pemegang SKA masa lakunya habis di 30 Januari 2021. Sekarang masih bisa saya pakai. Tapi pada waktu di akhir Desember ini atau di awal Januari 2022 nanti akan saya perpanjang, perpanjangannya itu apakah saya mengacu yang 30 Januari 2021 tadi atau pada saat sekarang diperpanjang, atau yang dulu aturan di LPJK yang menyatakan bahwa kalau terlambat lebih 3 bulan maka dianggap mengajukan baru. Nah ini sampai detik ini terus terang kami belum dapat jawaban yang pasti. Mudah-mudahan nanti Pak Sekum DPP bisa memberikan solusi terhadap hal ini untuk selanjutnya ke depan. Oke, kita lanjutkan. Tata cara pelayanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi masa transisi. SBU maupun SKK yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 16-20 tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya. Jadi kalau ada SKA yang diterbitkan di tahun 2020, masa lakunya 3 tahun, berarti sampai tahun 2023. Dengan adanya masa transisi atau dengan adanya LPJK periode 2124, apakah harus diperbarui? Jadi tidak usah, ini tetap masih berlaku sebagaimana yang seharusnya sampai dengan masa lakunya nanti habis. Berikutnya, penyelenggaraan sertifikasi sebelum masa transisi akan dilanjutkan oleh tim penyelenggara sertifikasi badan usaha dan LSP atau tim penyelenggara sertifikat kompetensi kerja. Dan LSP itu bila mana LSP yang tadi sudah terbentuk dan sudah terlisensi oleh BNSP. Yang ketiga, pelayanan permohonan perpanjangan, perubahan kualifikasi, atau permohonan baru untuk SBU dilaksanakan oleh tim penyelenggara sertifikasi badan usaha. Untuk SKK dilaksanakan oleh LSP atau tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja. Keempat, skema dan standar sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja berpedoman pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan ini. Ya, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang baru. 5. Proses pelaksanaan registrasi dan sertifikasi kompetensi kerja dan perpanjangan badan usaha, ya, sertifikat badan usaha, tetap dapat dilaksanakan melalui siki.lpjk.net. 6. Seluruh asosiasi yang memiliki kewenangan PVA, verifikasi dan validasi awal, tetap melayani permohonan sertifikasi dalam masa transisi. 7. SPU dan SKK ditandatangani dan diregistrasi oleh pengurus LPJK. 8.
pelaksanaan sertifikasi oleh tim penyelenggara sertifikasi badan usaha dan LSP atau tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja dibiayai oleh APBN. Dalam hal ini adalah Kementerian PUPR. Itu yang tadi kami sampaikan. Yang ke-9, proses sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja masa transisi tercantum dalam lampiran 1 surat edaran tersebut, dalam edaran nomor 2 tadi. Format SPU dan SK tercantum dalam lampiran 2 surat edaran tersebut. Ini bahkan alir untuk sertifikasi badan usaha. Saya langsung ke bahkan alir untuk sertifikasi keahlian, ya, sertifikat keahlian untuk permohonan baru. Untuk permohonan baru SKA pada masa transisi ini, pertama dari tenaga ahli atau dari pemohon mengajukan ke asosiasi profesi. Ini yang disebut status 99. Selanjutnya, sekretaris tim penyelenggara sertifikasi, ini diberi waktu 1 hari di sana, ini adalah status 0. Langsung tahap berikutnya LSP atau tim pelaksana sertifikasi kerja konstruksi. Di sini juga sebenarnya juga 1 hari. Ini adalah di status 2, status 1 dan status 2. Untuk permohonan baru di sini dilakukan assessment oleh 3 asesor. Ini sebenarnya juga diberi waktu hanya 1 hari. Selanjutnya setelah asesmen selesai, lanjut kembali ke sekretariat tim penyelenggara sertifikasi. Di sini diolah dalam 1 hari. Ini yang kita namakan status 3. Selanjutnya rapat tim penyelenggara sertifikasi 1 hari. Naik ke ketua LPJK, ini juga 1 hari, ini status 4 sampai dengan 5. Dicetak di sini, baru diserahkan ke pemohon atau ke tenaga ahli yang mengajukan permohonan, ini status 6 melalui asosiasi profesi terkait. Sebenarnya kalau dalam aturan ini, di bagan alir ini, waktunya adalah relatif cepat. Tapi sebagaimana yang tadi kami sampaikan, sehubungan dengan keterbatasan tenaga yang ada ngurus seluruh Indonesia, maka terjadi kelambatan-kelambatan. Itu yang perlu kita maklumi bersama di masa transisi ini. Yang berikutnya untuk permohonan SKT dan permohonan lalu permohonan baru SKT. Saya lanjutkan untuk yang perpanjangan. Perpanjangan atau perubahan kualifikasi. Misalnya dari muda ke madya, dari madya ke utama. Dari pemohon atau tenaga ahli mengajukan kepada asosiasi profesi. Ini adalah 199. Oleh asosiasi profesi dilakukan verifikasi dan validasi awal, langsung naik ke status 0, ini di sekretariat tim penyelenggara sertifikasi. Kalau yang sudah ada LSP, ini adalah LSP. Baru masuk ke status 1 dan 2, ini adalah dilakukan assessment. Untuk perpanjangan, yang melakukan uji kompetensi hanya 1 asesor. Hanya 1 asesor. Di sini mestinya akan lebih cepat lagi. Selanjutnya setelah diuji dan dinyatakan kompeten, asesor akan merekomendasikan kepada sekretariat tim, ke tim penyelenggara sertifikasi, ini status 3, baru diadakan rapat, baru naik ke ketua LPJK, ini 145. Selanjutnya dicetak dan kembali ke pemohon, ini status 6. Ini adalah bahkan alir untuk perpanjangan dan perubahan kualifikasi sertifikasi keahlian maupun keterampilan. Tapi dalam ini kita PJI masih terbatas pada keahlian. Oke, kita lanjutkan. Yang disebut status-status itu, ini kami jelaskan sedikit, mudah-mudahan untuk mereview bagi kawan-kawan yang sudah tahu, bahwa status 99 itu adalah approval atau persetujuan pemohon oleh asosiasi pusat. Jadi
pemohon datang ke asosiasi profesi di daerah, di DPD-nya. Oleh DPD nanti akan masuk ke DPP, ke asosiasi pusat itu 199. Selanjutnya akan naik ke status 0. Status 0 itu adalah tanda terima permohonan di sekretariat tim penyelenggara. Berikutnya naik satu-satu, yaitu tanda terima permohonan di pelaksana sertifikasi. Naik ke status 2, yaitu terbit berita acara hasil penilaian permohonan, yaitu berita acara rekomendasi kompetensi dari asesor. 3, tanda terima hasil penilaian dan proses penetapan klasifikasi maupun kualifikasi oleh tim penyelenggara sertifikasi. 4, cetak sertifikat elektronik dan pengunduhan sertifikat dalam bentuk elektronik dapat dilakukan. Ini 4, 5, dan 6. Kriteria penerimaan dokumen. Dokumen harus sudah diverifikasi dan divalidasi oleh asosiasi. Jadi asosiasi harus sudah menyaring duluan kelengkapannya ya, tentang formulir-formulir permohonan tersebut. Di mana permohonan tersebut di-upload melalui siki.lpck.net. Yang nanti ke depannya informasi yang saya terima bahwa nanti akan diintegrasikan ke SIJK. Dokumen elektronik sudah terupload di data sistem informasi konstruksi Indonesia yaitu dan di websitenya lpck.net. Ini kira-kira contoh sertifikat keahlian. Oke, kita lanjutkan, ini masih contoh. Nah, berikutnya kami sampaikan tentang kesiapan asosiasi untuk mengikuti akreditasi selanjutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2020. Asosiasi profesi, asosiasi badan usaha maupun asosiasi rantai pasok akan mengajukan proses akreditasi ke LPCK periode 2021-2024. Prosesnya akreditasi asosiasi terlebih dahulu. Objek akreditasi itu bisa asosiasi badan usaha, bisa asosiasi profesi, maupun asosiasi rantai pasok. Status akreditasi, terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Sedangkan status akreditasi berlaku selama 4 tahun. Permohonan akreditasi, periode penetapan diselenggarakan setiap 4 bulan. Permohonan akreditasi diterima kurang dari 1 bulan sebelum batas periode penetapan akreditasi. Oke, jadi akreditasi yang dilakukan oleh LPCK di sini ya sebagai lembaga di bawah Menteri PUPR di sini melakukan akreditasi, proses akreditasi setiap 4 bulan. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa asosiasi profesi yang ada 60 sampai dengan saat ini yang kami ketahui. Yang sudah terakreditasi 25 pada saat tahap awal. Nah, tahap selanjutnya proses pengajuan akreditasi dan proses untuk penetapan akreditasi selanjutnya itu akan berjalan terus setiap 4 bulan sekali. Persyaratan akreditasi. Persyaratan akreditasi asosiasi, jumlah dan sebaran anggota. Berdasarkan jumlah anggota tetap dari asosiasi dan jumlah cabang yang dimiliki oleh asosiasi di daerah. Di sini ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Bahwa harus punya jumlah anggota berapa dan punya DPD, kalau istilahnya dengan DPD atau Korwil mungkin atau istilahnya apa, saya nggak tahu di daerah, ada sekian jumlahnya. Kedua, pemberdayaan kepada anggota, yaitu dengan cara pengembangan usaha berkelanjutan bagi asosiasi badan usaha dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi dan mengembangkan keprofesian berkelanjutan bagi asosiasi profesi. Jadi asosiasi profesi tersebut
syarat yang pertama adalah jumlah dan sebaran anggota. Kedua, harus punya program pemberdayaan anggota atau pembinaan kepada anggota, yaitu kalau di asosiasi profesi dengan PPKB, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Syarat yang ketiga, bahwa di asosiasi profesi tersebut harus ada proses pemilihan pengurus secara demokratis. A. Pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan susunan pengurus asosiasi pusat dan atau daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, seperti sekarang kita melakukan rapat umum daerah ini adalah merupakan persyaratan yang ketiga ini, bahwa pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis. Kalau di APCI dengan rapat umum nasional untuk di DPP, dan untuk daerah dengan rapat umum daerah. Syarat yang keempat, ada sarana dan prasarana. Yang pertama, bangunan gedung kantor wajib. 2, perlengkapan kantor wajib. 3, sumber daya manusia atau karyawan wajib. 4, website, ini adalah himbauan dan wajib. 5, pangkalan data sistem informasi. Ya. Nah, tadi saya bilang ada sarana dan prasarana. Jadi saya nyebutnya bukan memiliki, karena sarana dan prasarana di sini bisa dengan cara pinjam pakai, menyewa, atau yang paling bagus memiliki. Berikutnya, kelima, pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan. Jadi 4 syarat tersebut ditambah yang kelima ini. Kita lanjutkan. Kategori asosiasi. Asosiasi badan usaha, ini sekedar untuk ini pengetahuan kita saja ini, yaitu untuk klasifikasi pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kategori pekerjaan konstruksinya ada umum, ada khusus. Kalau umum ini adalah mewadahi badan usaha pada lebih dari 1 klasifikasi usaha. Jadi badan usaha tersebut lebih dari 1 klasifikasi usaha yang dia usahakan. Kalau khusus, itu hanya mewadahi badan usaha pada 1 sub klasifikasi usaha atau 1 klasifikasi usaha saja. Kalau asosiasi terkait rantai pasok, ada 4 di sini untuk kategori pekerjaan konstruksinya atau kategori pekerjaan konstruksinya, yaitu asosiasi material konstruksi, 2 asosiasi peralatan konstruksi, 3 asosiasi terkait teknologi konstruksi, dan keempat asosiasi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. Sekarang yang bagian kita ini asosiasi profesi, yaitu bidang keilmuan, arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, manajemen pelaksanaan, atau bidang lain yang terkait. Kategorinya ada umum, ada khusus. Umum adalah mewadahi tenaga kerja konstruksi ahli pada lebih dari 1 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi bidang keilmuan. Khusus mewadahi tenaga kerja konstruksi ahli pada 1 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi bidang keilmuan. Ini dapat saya jelaskan demikian. Yang khusus ini saya inginkan dengan contoh saja. Yang khusus ini adalah arsitek, IAI. IAI ini kalau setahu saya, mudah-mudahan tidak salah, adalah yang khusus. Karena dia hanya mewadahi tenaga kerja konstruksi ahli pada subklasifikasi. Subklasifikasi ini adalah arsitek dalam 1 klasifikasi. 1 klasifikasi adalah bidangnya arsitek juga. Ya, arsitek di bidang arsitek. Kalau HPCI kategorinya mengambil umum, yaitu mewadahi tenaga kerja konstruksi ahli pada lebih dari 1 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi bidang keilmuan.
satu klasifikasi bidang keilmuannya adalah bidang sipil, ya. Sedangkan subklasifikasinya untuk APJ itu adalah ada jalan, ada jembatan, ada terowongan, ada keselamatan jalan. Yang insya Allah nanti juga mungkin ada manajemen pelaksanaan, ya. Manajemen proyek atau manajemen konstruksi. Kedepannya akan di ini. Dan sementara ini adalah jalan, jembatan, terowongan, dan keselamatan jalan. Jadi subklasifikasinya ada 4 dalam satu bidang, dalam satu klasifikasi bidang, yaitu bidang sipil. Subklasifikasinya ada 4. Ya, mudah-mudahan ini untuk kita ketahui bersama. Di mana asosiasi profesi yang lain ada yang mengambil katakanlah satu bidang sipil, tapi subklasifikasi yang ada di bidang sipil diambil semua, ada yang demikian. Di mana subklasifikasi bidang sipil itu kalau tidak salah seingat saya ada 17 subklasifikasi. Jadi ada jalan, jembatan, ada gedung, ada sumber daya air, dan seterusnya. Semua ada 17 kalau tidak salah. Oke, kita lanjutkan. Ini hanya sekedar informasi bahwa asosiasi profesi yang telah asosiasi badan usaha yang telah terakreditasi ada 12 badan usaha dan ada 1 rantai pasok, ya, asosiasi rantai pasok AP3E. Sekarang kita yang di asosiasi profesi. Asosiasi profesi yang telah terakreditasi ada 25 ini, yaitu HAKI, IAKI, HATI, dan seterusnya. HPJI ada di urutan ke-20, yaitu Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Maka kategorinya di sini adalah umum dan bercabang. Maksudnya bercabang itu adalah ada DPD, DPD. Ya, ada DPD, DPD. Di sini yang khusus saya sebutkan tadi, saya contohkan tadi adalah yang khusus di sini ada NIP, ya, bendungan besar, ini khusus. Ada juga IAMPI, manajemen proyek, ini juga khusus. ISI, surveyor, ini khusus. HATI ternyata juga khusus, HAKI juga khusus. Yang saya contohkan tadi malah enggak ini ya. IAI, IAI juga betul khusus, nomor 9. Ikatan Arsitek Indonesia, khusus bercabang. Ya, khusus juga, betul. Jadi mohon maaf saya nggak salah. A2K4 juga khusus. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, berdasarkan surat edaran ini, pemantauan dan evaluasi. Asosiasi terakreditasi, ya, dilakukan evaluasi kesesuaian pemenuhan standar akreditasi, hak dan kewajiban serta kinerja asosiasi oleh LPJK. Sedangkan asosiasi yang belum terakreditasi memberikan masukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kinerja asosiasinya ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Oke, kita lanjutkan peran dan fungsi asosiasi. Dulu sampai dengan masa transisi, asosiasi melaksanakan verifikasi dan validasi awal. Sedangkan kedepannya melakukan pembinaan anggota, pengembangan usaha berkelanjutan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB untuk asosiasi profesi, dan akreditasi kelayakan membentuk lembaga sertifikasi, membentuk LSP. Ya, ini rancangan peraturan ini pada waktu masih rancangan, tapi sekarang sudah keluar ya terhadap Undang-Undang 11, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP 14 tahun 2021, yang merupakan perubahan PP 22 tahun 2022. Jadi pada waktu Undang-Undang 217 terbit, aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020. Muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang juga sebagian
merevisi yang ada, isi yang ada dalam Undang-Undang 217 tentang jasa konstruksi. Oleh karena itu muncul peraturan pemerintah yang baru, yaitu peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang jasa konstruksi, yang isinya adalah melakukan sebagian, ya, tidak semuanya, perubahan dari PP 22 2020. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang 217 tetap masih berlaku, kecuali yang bertentangan. PP 22 juga tetap berlaku meskipun sudah ada PP 14, kecuali yang bertentangan dengan PP 14, baru tidak ini. Oke, kita lanjutkan. Reformasi perizinan. Ya, ini reformasi perizinan yang berkaitan dengan pengaturan. Semula adalah Permen PUPR nomor 8 tahun 19, SE Menteri PUPR nomor 19, Perda IUJK, menjadi PP perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan. Peraturan pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 49 PP, kalau tidak salah. Yang berkaitan dengan jasa konstruksi, kalau tidak salah ada 5. Oke, persyaratan yang berusaha, pelaku usaha harus memiliki, ini adalah yang lama, sedangkan untuk yang baru, cukup memiliki nomor induk berusaha, ya, plus komitmen pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan kelembagaan, kalau yang semula Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, LPJK melaksanakan sertifikasi SPU dan SKK. Sedangkan kalau yang baru, dalam proses penelitian sertifikat, LSPU maupun LSP melaksanakan sertifikasi. LPJK melaksanakan penomoran dan pencatatan SPU maupun SKK. Jadi, untuk yang akan datang setelah masa transisi ini nanti selesai, bahwa sertifikat, baik sertifikat badan usaha maupun sertifikat kompetensi kerja konstruksi diterbitkan oleh LSP maupun LSPU untuk badan usaha dan diregistrasi oleh LPJK. LPJK di sini adalah LPJK periode 21-24. Ya, jadi diregistrasi di sana nanti. Sehingga LSP di sini mempunyai kewenangan penuh. LSP sama LSPU yang mana? LSP dan LSPU yang terlisensi. Pada waktu pengajuan lisensi harus mendapatkan rekomendasi dari LPJK, dari Kementerian PUPR. Oke. Sekarang standar pelayanan minimal layanan yang semula saya nggak akan baca tapi menjadi saja, yaitu untuk izin usaha jasa konstruksi langsung mendapat izin NIB dengan OSS ini. Registrasi BUJK 3 hari kerja, SPU 15 hari kerja, SKK konstruksi 15 hari kerja, pembentukan LSP 60 hari kerja, pembentukan LSPU 30 hari kerja. Ini adalah standar pelayanan minimumnya. Ya. Proses perizinan nih, yang semula adalah seperti yang kolom kiri menjadi pengajuan izin melalui online single submission melalui OSS, pengajuan SPU maupun SKK juga melalui OSS, pengefektifan untuk BUJK oleh Kemen PUPR, untuk BUJK A nasional maupun asing oleh Kementerian PUPR juga, lisensi LSPU melalui OSS, rekomendasi dan lisensi LSP melalui OSS. Hal ini dilakukan untuk kemudahan berusaha penyederhanaan birokrasi Satu Data Indonesia. Berikutnya kami sampaikan sedikit mengenai Peraturan Menteri PUPR nomor 12 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan PPKP sebagai tindak lanjut atau merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021, yaitu perubahan dari Peraturan Pemerintah
nomor 22 tahun 2020. Oke, kita lanjutkan. Data yang ada di HPJI, ya, tenaga ahli di HPJI yang ber-SKA, data yang ada di kami sementara yang kami ketahui ini adalah 10.030 orang. Ya. Sedangkan dengan perincian sebagaimana tersebut, ya, ahli utama ada sekian persen, ahli muda, ahli madya. Dari data yang ada bahwa di tahun 2021 ini ada kurang lebih 2.934 SKA yang habis masa berlakunya. Di tahun 2022 ada 2.235 SKA yang habis masa berlakunya. Ini untuk HPJI secara keseluruhan seluruh Indonesia. Sedangkan kalau di Jawa Barat saja itu kurang lebih sekitar 300-an. Kurang lebih sekitar 300-an, tapi berdasarkan data yang ada di kami bahwa yang mengajukan perpanjangan terjadi penurunan. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Ini sedang kami lakukan kajian-kajian. SKA terregister yaitu melalui di ppkb.lpjk.net. Ini baru 3.507 tenaga ahli. Jadi dari 10.030 tadi baru 3.507 yang terregister di dalam ppkb.lpjk.net. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada kawan-kawan anggota HPJI yang ber-SKA, mohon dengan hormat segera registrasi di ppkb.lpjk.net. Ya. Untuk apa? Untuk mendata kegiatan-kegiatan kita selama ini supaya terrecord di sana, yang selanjutnya sebagai pertimbangan, bahan pertimbangan untuk bila mana suatu saat kita akan melakukan perpanjangan masa laku SKA yang kita punyai. Ini adalah program pengembangan kompetensi berkelanjutan, ya, di ppkb.lpjk.net. Terus di samping itu juga sekarang dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, kita pemegang SKA juga dimohon atau diminta untuk melakukan registrasi di simpan.pu.go.id. Simpan adalah sistem informasi pengalaman. Gunanya untuk apa? Itu adalah bahwa pengalaman-pengalaman kita selama ini supaya terdata di dalam simpan, sehingga hal tersebut akan dipergunakan oleh mereka yang terkait. Contoh dalam hal ini adalah Pokja pemilihan misalnya atau Pokja tender, untuk melakukan proses tendernya. Kalau ada tenaga ahli sana, mereka tinggal melihat di dalam sistem aplikasi simpan. Oleh karena itu kawan-kawan pemegang SKA mohon dengan hormat supaya segera melakukan registrasi di simpan.pu.id. Nah, simpan pada saat awal, pada saat Bapak Ibu pemegang SKA melakukan registrasi, itu disimpan sudah ada data-data kita, di mana data-data kita itu diambil dari Siki LPJK. Jadi dimigrasikan dari Siki LPJK langsung masuk ke simpan. Itu data kita sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu, bila mana ada data yang sudah dimigrasi ke simpan, yaitu data sampai dengan tahun 2020, ada yang salah, kita tidak bisa memperbaiki kesalahan tersebut di dalam sistem aplikasi simpan.
Kita kalau mau memperbaiki data yang ada di situ harus ke Siki LPJK dulu, harus ke Siki LPJK terlebih dahulu, baru nanti akan bisa ke sana. Tapi saya ingatkan bahwa LPJK saat ini sibuknya tidak ketulungan, ya, mohon maaf. Ngurus perpanjangan sama SKA yang baru saja sudah begitu, apalagi kalau kita recokin lagi dengan ada data kita yang keliru atau apa, ya rasanya mungkin kita akan mendapatkan tanggapan yang relatif lambat, ya. Nah, terus disimpan itu kalau kita bisa ini mengupload data, upload data disimpan setelah ibu dan bapak registrasi, itu data yang bisa diupload adalah data yang kontraknya per tanggal 1 Januari 2021 ke sini. Jadi kalau sekarang misalnya ada teman, ya ada kawan saya sebagai SE di suatu paket pekerjaan PPK di Kementerian PUPR, dan sekarang katakanlah sudah PHO atau bahkan mungkin sudah FAO, waktu mengawasi, maka silahkan minta surat keterangan bahwa saudara melakukan pekerjaan apa di sana. Ya. Yang harus diisi sana nanti adalah bahwa termasuk nilai kontraknya berapa. Nilai kontrak di sini adalah nilai kontrak dari perusahaan konsultan yang mempekerjakan kita. Jadi tolong itu diminta juga nomor kontraknya, nomor PHO-nya, dan seterusnya. Itu adalah data-data yang diperlukan untuk diupload ke dalam data simpan. Dan itu tanda kutip merupakan keharusan, meskipun kami dari DPD HPJ Jawa Barat melalui DPP sudah mencoba mengusulkan Bapak Ibu DPP kalau bisa mohon PPKB dan simpan ini diintegrasikan saja gitu. Jadi satu sajalah gitu. Jadi kita ini sekarang sementara harus upload di PPKB, ya, upload di simpan, iya. Oke, kita lanjutkan. Permen PU nomor 12 tahun 2001 tentang pengembangan kebersihan berkelanjutan, latar belakang pembahasan regulasi PUPR, sekarang seterusnya, maksud dan tujuan. Pedoman pelaksanaan PKB untuk memenuhi persyaratan perpanjangan SKK, ya, Sertifikat Kompetensi Kerja, untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional. Selanjutnya, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB, itu diberikan berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5 ini, unsur kegiatannya, jenis kegiatannya, sifat kegiatannya, metode kegiatan, dan tingkat kegiatannya. Penyelenggaranya bisa siapa saja, bisa kementerian, asosiasi profesi, bisa lembaga pendidikan dan pelatihan, bisa konsultan konstruksi, bisa perakit atau fabrikator, bisa lembaga organisasi ini yang menyelenggarakan kegiatan PPKB. Seperti sekarang yang kita lakukan ini adalah salah satu kegiatan PPKB yang diselenggarakan oleh asosiasi, yaitu penyelenggaranya nomor 2. Ya, nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Unsur kegiatannya adalah unsur-unsur kegiatannya, ya, ada pendidikan formal, ada pendidikan utama, dan seterusnya. Saya lanjutkan saja karena waktunya sudah mendekati, tinggal menit lagi. Bahwa PPKB ini dinilai dengan satuan kredit, ya, atau angka kredit kompetensi, ya, SKP. Untuk pada waktu sertifikat SKA kita yang sebelumnya itu masa lakunya adalah 3 tahun. Selama 3 tahun itu kita harus mengumpulkan angka kredit kompetensi ini, ya, SKPK, ya, sebanyak 120 selama 3 tahun, atau kalau kata saya rata-rata 40 kredit, angka kredit per tahun. Itu adalah untuk yang masa laku sekarang 3 tahun. Padahal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, SKA nantinya akan berlaku atau masa lakunya adalah 5 tahun. Ya, adalah 5 tahun. Di dalam 5 tahun tersebut, untuk
pengumpulan AKPK, ya, SKPK, AKPK adalah untuk utama adalah 200 SKPK, untuk madya adalah 150, sedangkan muda 100. Oke ya. Nah ini sebenarnya ahli utama, ahli madya, ahli muda itu kalau di ini kan di BNSP sebutannya adalah jenjang 9 yang paling tinggi, jenjang 8, jenjang 7 sampai ke jenjang 1. Jenjang 1 itu adalah untuk terampil. Jenjang di bawahnya adalah untuk terampil. Oke ya. Jadi SKPK yang kita kumpulkan, SKPK itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk melakukan proses perpanjangan SKK. Nah, kalau SKPK yang kita kumpulkan ini berdasarkan keikutsertaan kita pada kegiatan yang terverifikasi, kegiatan terverifikasi adalah kegiatan yang memperoleh persetujuan atau diberikan angka kredit langsung oleh LPJK, itu yang terverifikasi. Tapi bisa juga yang tidak terverifikasi. Kalau yang terverifikasi itu sudah pasti angka SKPK-nya adalah sekian, tapi kalau yang tidak terverifikasi itu nantinya diserahkan, setahu yang saya ketahui, diserahkan kepada asesor pada waktu proses pengajuan atau proses permohonan pada waktu uji kompetensi. Tapi kalau yang terverifikasi, asesor tidak usah melakukan lagi atau melihat lagi, ini sudah terverifikasi. Itu yang bedanya kegiatan terverifikasi dan kegiatan yang tidak terverifikasi. Namun demikian, kepada kawan-kawan yang pemegang SKA, silakan semua kegiatan yang dilakukan, baik yang melakukan perguruan tinggi, asosiasi, atau siapapun tadi yang ada 9 tadi, silakan di-upload ke Siki PPKB, ya, ke Siki PPKB. Di sana sudah ada fiturnya untuk yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi. Silakan untuk di ini. Oke, penggunaan angka kredit tadi adalah ini 200, 150, 100 itu yang kedepannya persyaratan nilai kredit. Oke. Demikian yang dapat kami sampaikan, waktunya pas. Kalau ada pertanyaan atau ada apa, saya pikir karena waktunya sudah pas-pasan, silakan bisa nanti disampaikan langsung kepada kami di sekretariat